Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Selasa Wage ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang pelaku sihir ya. Teman-teman Selasa Wage, pelaku utama itu kadang tidak tahu gitu loh ya, bahwasanya dia itu melakukan sihir terhadap diri Anda. Yakin saya ya, 1000%. Ya ada lah, katakanlah 1%, 2% itu ada yang tahu memang. Tapi rata-rata 99% itu orang itu tidak tahu gitu, kalau dia itu sedang melakukan sihir, sedang mencelakai Anda. Ya. Orang katakanlah terluka hatinya ya, karena perbuatan Anda. Terus dia datang ke orang pintar. Pak, saya ini atau Bu ya. Biasanya dukun sihir itu yang jos itu yang wanita, teman-teman. Ya, loh ya, di Al-Quran ini kan disebutkan ya, dan para wanita yang meniupkan buhul-buhul sihir. Ya, kenapa kok wanita itu lebih identik, ya, lebih jos ya, jadi tukang sihir itu? Kenapa? Karena kekuatan rasanya itu sangat luar biasa. Gitu. Ya, penjiwaan penghayatannya itu sangat luar biasa. Nah inilah. Ya. Kembali lagi kaitannya dengan orang melakukan sihir, orang melakukan teluh, orang melakukan santet, itu tidak sadar ya. Aktor intelektualnya ya, kalau dukunnya ya sadar ya, paham 1000%. Kalau dukunnya, tapi kalau aktor intelektualnya ini tidak sadar. Ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Ini yang harus Anda pahami. Ya. Contoh misalkan ya, saya ini tersakiti oleh Anda. Saya datang ke orang pintar. Pak, saya ini dizalimi, disakiti oleh si A. Bagaimana supaya dia sudah tidak bisa mendalimi saya lagi? Ngomongnya seperti itu. Akhirnya dia melakukan segala cara, segala upaya. Entah dibuat sakit, entah dibuat rezekinya hancur dan sebagainya. Nah itulah konsep sihir itu seperti itu. Ada juga yang memang tahu ya ada, cuma persentasenya kecil ya, 1-2% saja. 99% itu tidak tahu. Ya. Jadi kalau misalkan Anda ini katakanlah terkena sihir, ya, terus Anda berobat ya, Anda berobat ke orang pintar, ya. Sama-sama ya ke orang pintar. Terus Anda dikasih tahu, ini pelaku sihirnya adalah si A. Gitu. Itu tidak usah percaya 1000% Anda ya, bukan 100% ya. Tidak usah percaya 1000%. Ya, yang melakukan sihir adalah dukunnya, aktornya itu, yang nyuruh itu. Tapi yang nyuruh itu perintahnya bukan melakukan sihir sebenarnya. Gitu. Coba bayangkan kalau misalkan kita ini punya hati nurani ya, dikit saja kita tidak mungkin menyelakai orang dengan cara seperti itu kok. Ya, contoh misalkan Anda ini katakanlah menyakiti saya, tidak mungkin saya ini katakanlah mencelakai Anda, tidak mungkin. Sampai saya tega mencelakai Anda. Iya. Itu kalau kesadaran diri. Lah berhubung kita pakai jasa orang lain, maka orang lain itu tidak mau tahu. Yang penting apa? Yang penting dapat uang. Yang penting apa yang diamanahkan kepada dia bisa kerjakan. Nah, itulah teman-teman. Ya. Dan ironisnya sekali pelaku sihir, aktor intelektualnya itu nanti pun juga akan bertanggung jawab ya,
akan mendapatkan hukuman Tuhan, akan mendapatkan karma atas perbuatannya. Misalkan saya terkena sihir, ya dukunnya ini juga kena hukuman Tuhan, ya, kena karma. Aktornya pun juga sama. Ya, walaupun katakanlah aktornya tadi tidak tahu ya, kalau dia itu sudah melakukan sihir. Ibaratnya langsung paket beres itu teman-teman. Pokoknya saya ingin si A ini tidak menyakiti saya lagi. Bahasanya kan seperti itu ya. Padahal bahasa-bahasa semacam itu adalah bahasa sihir gitu ya. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda pahami ya. Bisa Anda sikapi di dalam kehidupan Anda. Jadi intinya ya, ketika teman-teman Selasa Wage kena sihir, jadikan itu sebagai alat Anda untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu kuncinya di situ. Kita harus berpikir positif, ya. Kita harus berpikir positif bahwasanya sihir yang menimpa diri kita, ya, sihir yang menimpa diri kita itu adalah petunjuk dari Tuhan bahwasanya kondisi kita dalam kondisi yang tidak baik. Artinya kondisi kita dalam kondisi energi negatif. Dengan adanya sihir tadi, kita disuruh Tuhan untuk memperbaiki kualitas diri kita. Ya, sihir itu tidak akan bisa masuk kepada tubuh Anda kalau tidak ada kehendak Tuhan. Lah, kenapa Tuhan berkehendak Anda ini bisa terkena sihir? Karena kelakuan Anda sudah jelek. Nah, jadi sudut pandang positif semacam inilah yang Anda harus bentuk gitu. Tapi ketika Anda katakanlah, wah saya terkena sihir gara-gara si A, si B, si C, si D, ya, Anda tidak melihat ke dalam diri Anda, maka sihir telus santet itu akan semakin semakin sulit gitu ya. Akan semakin sulit untuk Anda hilangkan. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa Anda pahami ya. Bahwasanya sihir itu memang seperti itu teman-teman. Nah, polanya seperti itu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar. Ya, nanti kita akan kupas ya lebih dalam lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.